Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, saya kembali akan menjelaskan materi menghitung panjang busur lingkaran jika pada lingkaran tersebut terdapat dua buah juring lingkaran. Baiklah, langsung saja simak materinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, saya sudah memberikan contoh soal mengenai bagaimana cara menghitung panjang busur salah satu juring lingkaran jika diketahui besar sudut pusatnya. Nah, pada pembelajaran kali ini, saya akan memberikan contoh soal mengenai menghitung salah satu sudut pusat jika diketahui panjang busur lingkarannya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, diketahui panjang busur PQ sama dengan 18 cm dan panjang busur RS sama dengan 15 cm. Jika besar sudut ROS adalah 70 derajat, maka tentukan besar sudut POQ. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ini terlihat bahwa lingkaran mempunyai dua buah juring, yaitu juring ROS dan juring POQ. Nah, karena yang ditanyakan adalah besar sudut pusat, yaitu sudut POQ, maka rumus yang akan kita gunakan adalah panjang busur PQ per panjang busur RS sama dengan besar sudut pusat POQ per besar sudut pusat ROS. Nah, untuk perbandingan rumus ini adalah pembilangnya kita gunakan juring POQ, di mana pada juring POQ terdapat busur PQ dan sudut pusat POQ. Nah, sedangkan untuk penyebutnya kita gunakan juring ROS, di mana pada juring ROS ini terdapat busur RS dan terdapat sudut pusat ROS. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali rumus ini. Panjang busur PQ per panjang busur RS. Nah, karena diketahui panjang busur PQ-nya adalah 18 cm dan panjang busur RS-nya adalah 15 cm, maka dapat kita tuliskan di sini 18 per 15. Kemudian sama dengan besar sudut POQ per besar sudut ROS. Nah, karena diketahui besar sudut ROS adalah 70 derajat, maka di sini kita tuliskan besar sudut POQ per 70 derajat. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita lakukan perkalian silang, yaitu 15 dikalikan dengan besar sudut POQ, kemudian sama dengan 18 dikalikan dengan 70 derajat. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 15, maka didapat besar sudut POQ itu sama dengan 18 dikali 70 derajat per 15. Nah, selanjutnya hasil kali dari 18 dikali 70 derajat adalah 1260 derajat. Kemudian per 15. Maka 1260 derajat ini kita bagi dengan 15, hasilnya adalah 84 derajat. Jadi didapat bahwa besar sudut POQ adalah 84 derajat. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Pada gambar di samping, panjang busur PQ adalah 50 cm. Kemudian panjang busur QR adalah 75 cm. Dan besar sudut POQ adalah 45 derajat. Pertanyaannya adalah hitunglah besar sudut QOR. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar ini.
Nah, dari gambar ini terlihat ya terdapat dua buah juring lingkaran, yaitu juring POQ dan juring QOR. Nah, maka untuk menentukan besar dari sudut QOR dapat kita gunakan rumus panjang busur PQ per panjang busur QR itu sama dengan besar sudut POQ per besar sudut QOR. Nah, karena diketahui bahwa panjang busur PQ adalah 50 cm dan panjang busur QR adalah 75 cm, maka bisa kita tuliskan di sini 50 per 75. Kemudian kita tuliskan kembali sama dengan besar sudut POQ, yaitu 45 derajat per besar sudut QOR. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu 50 dikalikan dengan besar sudut QOR, kemudian sama dengan 75 dikalikan dengan 45 derajat. Nah, kemudian dari persamaan ini ya, kita mau mencari besar sudut QOR. Maka kedua ruasnya ini kita bagi dengan 50, sehingga didapat besar sudut QOR itu sama dengan 75 dikali 45 derajat per 50. Nah, hasil dari 75 dikali 45 derajat adalah 3375 derajat, kemudian per 50. Maka didapat 3375 derajat dibagi dengan 50, hasilnya adalah 67,5 derajat. Jadi didapat bahwa besar sudut QOR adalah 67,5 derajat. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung besar sudut pusat lingkaran jika diketahui panjang busurnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.